Hai, halo semuanya, selamat datang di Klesi Tarot. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Untuk pembacaanku kali ini bertemakan tentang yang ingin mengetahui kabarmu. Waduh, siapa tuh? Ya, ini adalah pembacaan secara umum ya, jadi mungkin bisa resonate atau bahkan tidak resonate. Sesuaikan saja dengan kondisi kalian. Dan jika pun tidak ya jangan dipaksakan. Mungkin hanya beberapa saja di sini yang bisa terkoneksi atau sesuai dengan kalian. Ya, ini timeless reading, berlakunya kapan saja, waktunya bisa maju mundur, dan ini hanya prediksi atau gambaran saja, dan kalian harus bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Semoga pembacaan ini bermanfaat untuk kalian ya. Ambil yang positifnya. Oke. Yang ingin mengetahui kabarmu. Kita sapa dulu sebentar. Yang ingin mengetahui kabarmu. Ingin mengetahui kabarmu. Ingin mengetahui kabarmu. Ingin mengetahui kabarmu. Oke, di sini ada the lovers ya. The lovers, ten of one, Ace of sword, 4 kartu lagi. Oke. Di sini ada Page of Sword, Judgment, dan ada The Hangman. Oke. Ada The High Priestess ya. Oke. Untuk bottom ordernya ada Ten of Pentacles. Nah, di sini aku merasakan yang ingin mengetahui kabarmu adalah seseorang yang masih mencintaimu atau masih menyayangi kamu. Ya, yang masih mempunyai perasaan sama kamu di sini. Oke. Dan juga aku melihat orang ini mempunyai beban atau bahkan tanggung jawab yang sedang dia pikul gitu, atau yang sedang dia tanggung. Ya. Entah itu keluarganya, entah itu siapa gitu ya, atau ya saat menjalani hubungan sama kamu dia membebani kamu gitu, dan dia ingin memiliki kesempatan atau peluang untuk bersama kamu kembali. Aku juga merasakan di sini adalah seseorang yang memblokir kamu ya, dari media sosial, dari apapun itu ya, dia membatasi komunikasi dengan kamu. Tapi, nah, kenyataannya atau kebenarannya di sini dia merasa masih terikat dengan kamu karena masih memiliki perasaan gitu ya, dan masih kepikiran tentang diri kamu tuh. Dan aku juga melihat dia ini tertekan oleh batin, atau ada suatu kondisi atau apa gitu ya yang membuat dia tertekan di sini. Entah itu di saat dia menjalani hubungan dengan orang lain ya, tapi dia merasa tertekan di sini ya. Oke. Untuk bottom of the deck-nya ya. Di sini ada Ten of Pentacles, Temperance, Ace of One, Five of One, Five of Cups. Nah, aku
aku merasakan ini adalah orang yang sudah berumah tangga atau sudah memiliki keluarga, atau bahkan ya dia memikirkan betapa dekatnya dia dulu sama kamu, begitu. Ya like-nya sudah dekat dengan keluarga, sudah ya mengetahui lah satu sama lain, begitu ya. Nah, di sini seseorang ini ingin sembuh dari situasi yang membuat dia tertekan, yang membuat dia merasa terbebani. Dia ingin sembuh dari hal itu. Oke. Ya, seseorang yang sedang healing lah, atau bahkan taubat gitu ya. Taubat. Taubat. Ya. Di sini dia akan mengambil suatu tindakan atau akan ada sesuatu yang akan dia lakukan ya untuk mendapatkan peluang tersebut. Entah itu dia akan membuka blokirnya atau bahkan ya dia akan menghubungi kamu kembali gitu ya, tapi kita tidak tahu itu kapan ya. Hati seseorang itu bisa berubah kapan saja ya. Tuhan Maha membolak-balikkan hati gitu. Dan aku juga melihat di sini dia memblokir kamu karena di sini ada pertengkaran yang terjadi antara kamu dan dia. Gitu. Atau ada kesalahpahaman yang terjadi antara kamu dan dia, di antara kalian ya, ada kesalahpahaman. Atau ada sikap atau perilaku yang dia tidak sukai dari apa yang kamu lakukan atau sebaliknya gitu. Di sini bisa saja kamu memikirkan atau ingin mengetahui tentang seseorang yang sudah kamu blokir gitu. Gimana ya dia sekarang? Nah, apa kabar ya dia sekarang gitu. Oke. Atau bahkan di sini ya, yang membuat dia tertekan juga adanya konflik batin. Jadi pikiran sama hatinya itu nggak sinkron. Nggak ada lah gitu. Dia kan udah blok aku kan udah blok dia, gengsi dong aku buka atau gimana gitu ya. Ada konflik batin. Jadi seseorang yang konflik batin dengan dirinya sendiri sebenarnya gitu ya. Nah, di sini juga karena kesalahpahaman, karena hal tersebut ya, kayak yang sebelum aku katakan tentang konflik antara kamu dan dia atau konflik di dalam batinnya sendiri, itu membuat dia kecewa ya, kecewa, atau dia masih memikirkan tentang kekecewaannya sama kamu, tapi masih memiliki perasaan, masih memiliki perasaan. Dan aku juga melihat di sini ya, yang aku rasakan, meskipun dia mencari kesana kesini atau mencari kenyamanan dengan orang lain, tapi di sini membuat dia malah tertekan atau bahkan banyak pikiran ya. Tertekan, banyak pikiran, atau kenapa gitu ya, dia itu ya belum bisa melepaskan yang namanya rasa sakitnya, atau banyak overthinkingnya, negative thinkingnya gitu ya di sini. Atau gimana nih? Sebentar ya. Ya, adalah seseorang yang kecewa sama kamu. Oke, karena kesalahpahaman. Atau dia kecewa dengan tindakannya sendiri, telah memblokir kamu, telah membatasi komunikasi dengan kamu. Tapi kebenarannya atau kenyataan dia masih memiliki perasaan sama kamu. Waduh. Ini kayaknya gengsi deh ya. Dia mau menghubungi kamu. Ya, masih memikirkan kayak konflik sih antara kalian gitu, atau tentang kekecewaannya sama kamu. Atau bahkan ya sebaliknya gitu ya. Sesuaikan saja dengan kondisi kalian. Untuk energinya di sini ada Sagittarius, Virgo, ya, ada Leo, Scorpio, Gemini ya. Ini yang kebaca ya sama aku ya. Bisa aja ini hanya energi. Gemini, Cancer, sesuaikan saja dengan kondisi kalian. Aries ya, Capri, dan Scorpio, Gemini itu kuat di sini. Pisces, Taurus ya. Sesuaikan saja dengan kondisi kalian. Oke, next mari kita lanjutkan lagi. Kita lihat lagi. Yang ingin mengetahui kabarmu.
yang ingin mengetahui kabar. Mengetahui kabarmu. Mengetahui kabarmu. Mengetahui kabarmu. Oh, ada date di sini. Meeting someone new, dating get back out there, plan set date. Waduh. Yang ingin mengetahui kabarmu. Kita akan cari 7 kartu ya. Aku nunggu kartunya loncat. Kalau kelamaan maaf. Ada the golden mirror. Not enough. Wah. Twin flames. Love. Love ini kita langsung tarik aja ya biar kalian nggak kelamaan nunggunya. Ada snake and ada karmic relationship ya. Oke. Di sini aku merasakan ya, seseorang yang masih menyimpan atau memiliki perasaan sama kamu, dia ingin bertemu dengan kamu, atau bahkan dia ini mempunyai planning atau apa gitu ya, sesuatu saat bertemu dengan kamu gitu, atau ya dia berencana untuk bertemu kamu kembali begitu. Nah, di saat dia merasa terbebani atau dia mengetahui dia membuat kamu dia mengetahui bahwa dia itu membuat kamu terbebani dalam menjalani hubungan sama dia, yang dimana di sini karena keegoisannya, atau di antara kalian ya kamu hanya menjalani hubungan sepihak ya. Hubungan sepihak di sini kamu yang berjuang, kamu yang mempertahankan hubungan gitu ya. Dianya enggak, dianya biasa aja, dianya cuek-cuek aja gitu ya. Kamu hanya jalan sendirian gitu ya di dalam hubungan itu gitu. Jadi hal tersebut membuat dia kepikiran atau terpikir tentang hal itu. Oh iya, aku pernah nih membuat dia terbebani dalam hubungan, atau ya aku pernah nih egois sama si dia karena hanya dia menjalani cinta, hanya dia yang menjalani hubungan gimana ya, hanya dia yang menjalani hubungan tersebut, hanya dia yang mempertahankan hubungan tersebut begitu. Di saat dia memikirkannya namanya kesempatan maaf, tiba-tiba aku ngeblank, sorry, kesempatan atau bahkan peluang, itu dia merasa frustrasi karena ada sesuatu yang menghambat dirinya untuk mengekspresikan itu, untuk mengatakan itu, atau untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Contohnya seperti dia sudah terbebani, atau ya karena dia itu sudah membebani kamu, jadi dia takut gitu ya untuk meminta maaf, atau bahkan untuk menghubungi kamu, atau ya dia itu kurang percaya diri atau nggak percaya diri gitu ya untuk yang namanya melakukan, entah itu bertemu dengan kamu, walaupun ada perasaan ingin gitu ya, walaupun ada perasaan pengen gitu, pengen ketemu kamu, pengen komunikasi lagi dengan kamu, tapi di sini yang menghambatnya karena dia sudah frustrasi gitu ya di dalam hubungan ini, karena adanya kekecewaan atau rasa sakit, atau bahkan ya dia sudah mengecewakan kamu, atau bahkan kurangnya percaya diri dia untuk mengatakan atau bahkan melakukan hal tersebut. Ada masalah ketakutan ya, takut entah itu kamu akan tidak merespon dia dengan baik, atau bahkan ada ketakutan yang lain yang dia pikirkan gitu. Dan apa ya, di sini aku merasakan energinya di sini ada pria dan wanita gitu ya, entah itu dari pihak prianya atau bahkan dari pihak dari wanitanya yang melakukan pemblokiran gitu, yang membatasi dirinya, yaitu dengan ya tidak mengetahui tentang apapun itu gitu ya, tapi
kebenarannya atau kenyataannya, pengen tahu tentang diri kamu gitu ya. Dan aku juga merasakan di sini ya, ada sebuah kebenaran atau bahkan rasa yang nyata gitu ya tentang seseorang yang mencintai kamu tanpa syarat gitu ya, yang mencintai kamu. Dia mencintai kamu apa adanya gitu ya. Tapi di sini ya, dalam hubungan kamu dan dia itu banyak drama yang terjadi. Ya, banyak drama yang terjadi. Jadi cinta tapi gimana gitu ya. Tapi membuat terbebani. Gimana sih, membagongkan sih orang yang seperti ini. Dan aku juga melihat di sini kebenarannya, ini ada sangkut pautnya nih sama videoku yang sebelumnya tentang kebenaran yang akan segera kamu ketahui. Ini ada korelasinya gitu ya. Dia pengen dikasih sayangi atau gimana ya bilangnya, kebenarannya dia pengen disayangi sama kamu gitu, pengen dicintai sama kamu, dan dia tertarik juga sama kamu. Nah, tapi dia kayak denial gitu sih, denial atau gimana ya. Ini orang yang ingin mengetahui kabar kamu ini ya seseorang yang membagongkan banyak drama sih ya, banyak drama. Dan aku juga melihat ya, aku juga merasakan di sini. Aku sudah mengatakan ya sebelumnya, itu ada konflik yang terjadi. Nah, di saat konflik itu terjadi, atau bukan di saat konflik itu terjadi ya, konflik itu sudah terjadi, tapi di sini dia masih memikirkan tentang hal tersebut ya, konflik tersebut, permasalahan tersebut, dia masih memikirkan hal tersebut. And then juga di sini di saat dia terikat dengan orang lain gitu, terikat dengan wanita lain, dengan pria lain, dia masih tetap memikirkan tentang diri kamu gitu. Karena apa? Karena masih ada perasaan kecewa yang dia simpan, masih ada perasaan sakit yang dia simpan, dan masih menyimpan namanya perasaan sayang. Ini masa lalu yang belum kelar nih. Ya. Nah, dia ingin mengetahui tentang hal itu, atau di sini dia apa ya bilangnya, kayak kamu itu adalah musuh bagi dirinya. Musuh nggak tuh ya, karena sering ribut, karena ya mungkin kalian sering ribut ya, atau bahkan cekcok atau banyak drama yang terjadi gitu ya. Ada aja tuh permasalahannya, ada aja tuh yang diributin gitu. Dan aku juga melihat di sini kayak dia itu cinta kamu atau kamu cinta dia gitu, tapi ada rasa-rasa benci juga gitu ya. Yang aku lihat di sini, salah satu dari kalian, entah itu dari kamunya, entah dari dianya gitu ya, bukan salah satu dari penonton ini ya. Salah satu dari pasangan nih, maksudnya gitu, merasa apa ya, egonya itu kuat gitu. Egonya kuat, makanya terjadinya cinta sepihak ya, egonya lebih besar daripada perasaannya gitu, paham ya? Karena rasa egois tersebut ya, banyaklah yang terjadi drama ya, ada aja yang diributin, ada aja yang dipermasalahin gitu ya. Tapi di sini salah satu dari kalian mempertahankan dan mengalahkan ego tersebut. Tapi ya dianya ego mulu sama kamu, egois mulu ya. Dan aku juga merasakan di sini, di saat dia merasa tertekan atau adanya tekanan batin di dalam dirinya sendiri, itu karena ada gejolak atau bahkan pemicunya tentang rasa kecewa, atau bahkan marahnya sama kamu, atau bahkan ya apa gitu ya, rasa dendamnya karena musuh tadi ya. Dendam, waduh ngeri. Atau bahkan adanya rasa rindu yang membuat dia tertekan, tapi dia nggak mengetahui tentang diri kamu, gimana kabar kamu gitu ya.
Atau bahkan di sini dia tertekan karena udah melepaskan orang yang dia cintai sebenarnya gitu ya. Bisa jadi teman, bisa jadi musuh, bisa jadi apa gitu. Ya, bisa jadi teman, bisa jadi ya apa gitu yang atau bahkan ya kamu bisa mengerti dirinya begitu. Tapi ya sakit ya guys kalau cuma menjalani hubungan sepihak, egonya si dia itu lebih besar gitu. Sakit banget. Oke. Okay? Untuk bottom of the decknya di sini ada Ascending, the Sword and Rose. Yang aku rasakan di sini, dia ini mempersiapkan persatuan untuk diri kamu. Yaitu dengan bertemu kamu ya, atau kencan dengan kamu ya, bertemu deh sama kamu gitu. Ada sebagian mungkin yang seperti ini, tapi ya itu tadi, entah dia karena gengsi atau dia malu atau bahkan dia minder atau bahkan ada sesuatu yang menghalanginya, yaitu tadi ya, tentang rasa kecewa atau bahkan ya minder itu, entah dia insecure kali ya sama kamu. Oke. Oke, mari kita lihat di sini pesan dari dia yang ingin mengetahui tentang kabar kamu. Aduh, apa tuh? Pesan dari dia. Ini pesan dari alam bawah sadarnya ya. Apa sih pesan yang ingin dia sampaikan? Oke, kita sapa dulu. Ini kartunya kebesaran ya di tangan aku yang kecil. Pesan dari dia yang ingin mengetahui kabar kamu. Oke, sorry. Waduh. Aku siap untuk memperjuangkan hubungan kita. Oke, makanya tuh dia pengen pengen bertemu dengan kamu gitu. Bertemu atau merencanakan untuk bertemu kamu kembali. Ya, aku takut menyakitimu. Oke? Aku takut menyakitimu. Pesan dari seseorang yang ingin mengetahui kabar kamu. Ya, dia takut menyakitimu karena egonya besar gitu ya. Aku takut memberi saran untukmu. Ada yang takut nih memberi saran sama kamu. Dia takut untuk memberi saran sama kamu karena dia tahu gitu. Mungkin kamunya suka marah-marah atau sebaliknya kamu ya di sini takut untuk memberi saran sama dia karena kamu tahu dia itu seperti apa, karena egonya besar gitu. Atau karena apa gitu ya. Jadi dia takut untuk memberikan kamu saran atau masukan gitu, baik itu dari kamunya atau baik itu dari dianya gitu ya. Sesuaikan saja ya dengan kondisi kalian. Dan di sini kita akan lihat lagi, akan aku ambil aja biar nggak kelamaan. Aku pernah sakit di masa lalu, sulit untukku kembali memulai. Nah, ini kamu nih, atau bahkan siapa gitu ya. Kamu pernah sakit di masa lalu, ya kamu sudah terbebani dengan cinta yang hanya menjalani sepihak saja, ya sulit untuk kamu memulai kembali, entah itu bersama orang lain atau bahkan bersama dengan dirinya. Walaupun ya kamu mempunyai perasaan sama dirinya, walaupun kamu masih menyimpan perasaan sama dirinya, tapi rasa sakit itu lebih besar gitu ya. Jadi sulit untuk kamu memulai awal yang baru atau kembali memulai sesuatu terhadap bersama dengan orang lain atau bersama dirinya gitu ya. Oke. Satu lagi, tolong berhenti membaca setiap hal, tidak semua harus menjadi argumen. Nah, ya. Aku udah bilang ya sebelumnya, di sini egonya besar ya. Jadi mungkin di saat kamu salah nih gitu. Di saat kamu salah atau nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya, dia marah-marah itu menjadi argumen gitu, atau ada yang tidak sesuai dengan dirinya itu menjadi argumen juga untuk dirinya, baik itu masalah yang sepele atau apa gitu ya. Sesuaikan saja dengan kondisi kalian, dan itu juga pemicu hubungan ini banyak drama. Waduh.
benci tapi cinta. Aduh, ya. Untuk bottom of the deck-nya di sini, aku harap kau tak melupakanku ya. Dia berharap kamu tidak melupakan dirinya. Dan ada banyak yang ingin ku katakan tapi aku tak bisa sekarang. Banyak yang ingin dia bilang nih sama kamu, tapi karena ada sesuatu yang menghambat, entah itu dia udah punya pasangan, atau bahkan ya karena kekecewaannya sama kamu, atau dia belum berani untuk mengatakan hal tersebut gitu ya. Nah, mari kita lihat di sini untuk inisial nama atau bahkan huruf yang ada di dalam nama kamu dan huruf yang ada di dalam nama dia. Sesuaikan saja ya dengan kondisi kalian. Oke. Langsung saja ya. Di sini ada huruf G. Ada huruf U. Ini nggak bisa di skip ya karena itunya ketutup, jadi kalian nggak bisa lihat gambarnya aja. Ada Y. Ada H. Ada huruf A ya. Ada apa lagi nih? Ada R. And ada O. K. Ada V ya. Ada huruf P ya. Ada huruf J. Ada huruf Q. Dan ada huruf apa lagi nih? M ya. Oke, mari kita lihat di sini angka ya, angka yang berhubungan dengan dirinya. Nah, ada 13 atau bahkan berhubungan sama kamu ya. 13 mungkin di saat kalian jadian atau nanti kalian ketemu di tanggal 13 gitu ya. 16 atau dia lahir di tanggal 13, 16, 10 atau ini akan terjadi di bulan 10 ya. Atau ya dia sudah memutuskan hubungan dengan kamu 10 bulan atau 10 hari atau berapa hari ya, sesuaikan saja. 9 ya, 9 atau dia bersepuluh saudara, 9 bersaudara. 5 ya, entah itu tanggal lahir kamu atau bulan lahir kamu di bulan 5. 11 ya. 24 and ada 1 ya. Ada 23. Maaf ya kalau ada suara-suara yang mengganggu. 18. Dan ada berapa lagi? Ada 2 atau dia 2 bersaudara atau di tanggal 2 atau di bulan 2 ya. 12 atau tanggal 12 atau dia lahir di tanggal 12 atau di bulan 12. 31. Satu lagi dan terakhir ada 15. Oke, teman-teman semua ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada perkataan yang kurang enak kalian dengar. Ini adalah pembacaan secara umum, jadi kalian harus bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Semoga pembacaan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan di-share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video. Bye.